Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inarisi Utami, NPM 10119023 dari C2 Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan adanya usaha peramalan atau forecasting mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa mendatang. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerjaan yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Dengan tersedianya informasi tersebut, kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan telah menetapkan visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Berawal dari strategi bisnis tersebut, kemudian strategi perencanaan sumber daya apa yang akan dipilih dan apa yang diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersebut tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberian atau pemberhentian karyawan. Jadi dalam rencana sumber daya manusia harus ditetapkan semua hal tersebut secara baik dan benar. Di dalam perencanaan sumber daya manusia ada metode informasi dan peramalan tenaga kerja. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Sedangkan metode ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya relevan kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta analisis yang baik dan benar. Perencanaan sumber daya manusia yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya atau peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan mendekati kebenaran rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Tujuan dari ramalan itu antara lain yang pertama, meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. Yang kedua,
kedua, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang tepat. Yang ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, meramalkan kebijaksanaan perubahan pemerintah seperti usia, UMR, dan tenaga kerja. Meramalkan kebutuhan tenaga kerja merupakan hal penting dan juga hal yang tersulit dilakukan. Pertama, perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi permintaan, baik faktor yang mempengaruhi langsung dan faktor tidak langsung, atau perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua, ramalan ini dibuat dengan pertimbangan keakuratan metode ramalan yang digunakan peramal sumber daya pada sisi permintaan berupa untuk memprediksikan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa mendatang. Peramalan penawaran sumber daya manusia bertujuan untuk memprediksikan jumlah permintaan dan penawaran karyawan di waktu yang akan datang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Memilih metode peramalan yang tepat merupakan hal yang terpenting dan sulit, karena tidak semua sesuai dengan organisasi dan situasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih metode peramalan. Yang pertama, stability dan certainty. Yang kedua, ketersediaan data. Yang ketiga, jumlah karyawan. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Yang kelima, kredibilitas manajemen. Yang keenam, jangka waktu. Serta ada beberapa teknik peramalan yang dapat direkomendasikan kepada organisasi. Yang pertama, teknik Delphi. Yang kedua, ekstrapolasi. Yang ketiga, analisis komputer. Yang keempat, indikasi. Yang kelima, New Nature Analysis. Yang keenam, analisis Markov. Selanjutnya yaitu perencanaan prosedur dan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan, planner, atau orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan planning yang hasilnya menjadi rencana plan. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah apa yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya yaitu prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisanya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih dan yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya yaitu rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia harus baik dan benar supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Ciri-ciri sumber daya manusia yang baik dan benar yaitu yang pertama yaitu rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description setiap personil jelas dan tidak terdapat
tumpang tindih dalam pelaksanaan kerjaannya. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rencana harus jelas, menetapkan kebutuhan kerja, saluran pemerintah, dan tanggung jawab. Yang kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, pola dasarnya tetap. Yang keenam, rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan, dan sanksi hukuman, pengembangan, cara penilaian, dan yang dinilai, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dalam rencana harus terdapat secara jelas baik dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, rencana harus menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. Yang kesembilan, rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Jangka waktu rencana. Rencana jangka waktu panjang, waktunya lebih dari 5 tahun, seperti rencana pensiun dan lain-lain. Rencana waktu menengah, waktunya 3-5 tahun, seperti rencana promosi, demosi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu rencana jangka pendek, waktunya 1-2 tahun, seperti rencana seleksi dan lain-lain. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini perlu untuk kepentingan perorangan, perusahaan, dan nasional, serta kepentingan perorangan. Adapun tantangan yang ada di dalam perencanaan sumber daya manusia bersifat eksternal dan internal. Yang bersifat eksternal meliputi ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Sedangkan tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya. Selanjutnya itu perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Agar setiap fungsi manajemen sumber daya manusia ditetapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Ada perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, dan perencanaan pengintegrasian. Apa sih pentingnya perencanaan sumber daya manusia? Setiap organisasi tentunya melaksanakan perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi yang perlu dikembangkan, seperti sistem perencanaan sumber daya manusia, metode formal, sehingga menyediakan knowledge based dan multi-skilling work dapat diperoleh kapanpun tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan tujuan yang pertama, memperdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja. Yang keempat, memadukan aktivitas sumber daya manusia dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. Yang keenam, memadu pengembangan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat serta kegiatan sumber daya manusia dan unit-unit organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa mendatang, sehingga setiap pekerja ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan
atau pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. Yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan. Seperti yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik. Yang kedua, manajemen dapat memprediksikan adanya ketidakseimbangan. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan right man on the right place. Yang keempat, manajemen memberikan kesempatan yang lebih baik. Yang kelima, manajemen dapat menambah sistem informasi menjadi lebih baik. Yang keenam, memungkinkan penarikan karyawan baru secara ekonomis. Yang ketujuh, koordinasi sumber daya manusia berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor-faktornya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, baik itu internal maupun yang berasal dari lingkungan organisasi eksternal. Selanjutnya yaitu kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu standar kemampuan sumber daya manusia. Standar kemampuan sumber daya manusia yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan sumber daya manusia hanya berdasarkan ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Yang kedua, sumber daya manusia, makhluk hidup. Manusia menjadi kendala dalam perencanaan sumber daya manusia karena sulit untuk memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Yang ketiga, situasi sumber daya manusia, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat, kebijakan perubahan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam perencanaan sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dan peramalan perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa elemen atau unsur yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu tujuan. Bahwa setiap organisasi mempunyai tujuan dan sasaran bagaimana mereka beroperasi. Dan dengan demikian, dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia memiliki tujuan berdasarkan pribadi atau individu sekaligus organisasi. Tujuan ini harus memuat sumber daya yang representatif untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan, yang pertama, sejarah. Yang kedua, kemampuan organisasi. Yang ketiga, lingkungan organisasi. Yang keempat, fokus pada pasar. Yang kelima, dapat dicapai. Yang keenam, dapat memotivasi. Yang ketujuh, spesifikasi. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi dalam mengadakan perubahan bagi perkembangan organisasi. Perencanaan ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Perencanaan harus mendukung fungsi-fungsi yang lain seperti pengorganisasian, susunan kepegawaian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan tidak hanya mempunyai sifat positif, tapi memiliki sisi negatif pula. Beberapa jenis perencanaan seperti misi, tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang pertama,
Proses sumber daya manusia diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan guna menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, serta pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki karyawan. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu hambatan yang timbul dalam perencanaan. Kesatu, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem kompensasi yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. Yang keempat, kondisi persaingan yang semakin tajam. Yang kelima, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Yang keenam, terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Selain salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penempatan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melihat manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih rendah hendaknya dijaga karena merupakan proses yang dinamis. Perbaikan dan revisi perlu dilakukan melalui interval waktu yang pendek. Sistem kompensasi yang tepat akan mendorong penempatan tujuan dan perencanaan yang efektif. Sistem reward yang tepat dan layak akan mendorong perilaku seseorang dalam bertindak dan mengambil resiko sekaligus mendorong kreativitas. Sistem informasi dapat pula membantu mencapai efektivitas perencanaan. Alat ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat resiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Penyelesaian suatu hasil akan mendorong kepercayaan diri manajemen dan mampu menerima rencana baru yang semakin tinggi. Konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari perencanaan perlu diantisipasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, analisis dan model sumber daya manusia. Perencanaan dimulai dari analisis ketenagakerjaan organisasi saat ini. Analisis mencakup dua hal, analisis mengenai ketersediaan tenaga kerja internal dan ketenagakerjaan eksternal. Sumber internal adalah ketersediaan tenaga kerja dari dalam organisasi seperti promosi, transfer, perputaran, mutasi, atau hubungan kerja untuk mengisi jabatan kosong. Sementara sumber eksternal organisasi adalah merekrut tenaga kerja baru dari luar. Kegiatan ini untuk memenuhi jumlah pegawai yang dibutuhkan organisasi. Di samping faktor penawaran internal dan eksternal, organisasi perlu mempertimbangkan variabel yang turut berpengaruh pada kebijakan organisasi dalam penawaran tenaga kerja. Yang perlu diperhatikan dalam organisasi adalah rencana, strategi, lingkungan internal dan eksternal, dan perubahan tenaga kerja dapat memenuhi atau mempengaruhi organisasi. Ada 4 model perencanaan sumber daya manusia, yaitu model sistem perencanaan sumber daya manusia, model socio-ekonomi Battle, model perencanaan sumber daya dari Vetter, dan model sistem perencanaan sumber daya manusia dari Wayne Cascio. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.